pagi ini itu terkait uji substantif di revenue cycle. Saya download dulu. Oke. Kalau pagi itu ini apa? Banyak banget persiapannya, apalagi sekarang udah sering WFO ya. Seminggu itu cuma sekali aja sih saya WFO. Jadi 7:30 itu agak buru-buru ternyata, tapi ya nggak apa-apa. Terus harus nyiapin kopi itu wajib tuh saya kalau pagi sekarang. Padahal dulu saya nggak adiktif ke kopi. Saya jadi efektif ke kopi atau ketagihan kopi sehari itu harus minimal sekali ya pagi hari. S2. Jadi S2 itu karena banyak tugas, banyak melek malam gitu ya. Jadinya habis saya itu S2 itu 2016 sampai 2017. Habis itu udah ke bawah sampai sekarang. Tapi ngerokok enggak ya saya. Dulu iya. Sampai tahun berapa ya? Awal 2012 itu saya berhenti. Sebelum nikah biasanya kan berhenti karena nikah gitu kan. Ini sebelum nikah karena emang udah komitmen sama calon istri atau pacar pada saat itu. Makanya saya berhenti ya, kasih waktu ya. Nanti waktu itu tuh janjinya 2011-an, kasih waktu lah ya. Awal tahun 2012 nanti saya berhenti. Jadi yang benar-benar udah kecanduan juga sebenarnya waktu itu ngerokok gitu. Itu langsung benar-benar stop di tanggal 3 Januari 2012. Habis itu emang agak susah sih memang ya kalau udah ketagihan, tapi ya namanya lelaki kan harus yang dipegang dari pria kan ucapannya, masa harus apa kita udah bilang iya mau berhenti. Waktu itu LDR saya. LDR ya. Saya kan udah kerja di Jakarta di BJPK. Calon waktu itu masih kuliah di Purwokerto. Ya di Purwokerto di Unsur. Kok jadi sebenarnya kalau mau apa kalau 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 kalian jadi ASN itu kan yang perlu dibuka kan integritas ya. Integritas itu apa sih? Ya satu satu nada antara perkataan dengan perbuatan dan juga dengan hati. Jadinya kalau kalau kalian udah bisa megang seperti itu, udah konsisten antara perkataan, perbuatan dan hati, ya, insya Allah kalian bisa menjaga integritas terus jadinya nggak neko-neko. Jadi itu sebenarnya. Padahal biasanya kalau pasangannya kopi kan rokok. Nah, kalau saya ngopi dong sekarang. Kalau dulu merokok doang malah. Kalau dulu kopi nggak doyan gitu. Apa ini? Kalau sekarang nggak doyan kopi yang manis malah. Kopi ya kopi aja tanpa gula pun malah bisa masuk. Oke, kita mulai. Ini cycle ya kalau salah kan benar. Jangan belajar tentang ini cycle. Jadi harusnya yang ngajar itu aja ya Risco sama ini Eko aja udah lolos tuh, udah menang, udah sampai final. Ada soal terkait revenue cycle ada nggak? Sebelum final lebih ke pemerintahannya Pak, audit pemerintah. Oh, itu apa dataset yang di apa dilombakan apa? Lebih ke semisal kayak pengendalian intern di pemerintah itu seperti apa. Terus Oh, teori ya, berarti malah hampir ini sedikit ya hitung-hitungan kasusnya gitu yang bedah datanya sedikit.
Iya Pak, benar Pak. Wow. Padahal asik kan kalau dikasih data aja ya. Nih, temuin nih di data ini mana yang salah gitu kan, mana yang invoice-nya nggak ada gitu kan malah enak. Nah, kalau sehari sih. Itu nanti jadinya lomba TABK ya, bukan lomba. Oke, ini udah ya di PPT. Kita akan bahas nanti ada Excel-nya pakai yang Excel terakhir aja. Saya baru ingat itu tahun lalu di-share oleh Pak Mas Hadi juga, biar kelihatan gitu ya. Kalian nggak cuma misalkan apa sih tujuannya kemarin ngecek invoice yang double, invoice yang kelompat itu kalau masuk ke tahapan audit dia maksudnya uji atau asersi yang mana kelengkapan kah gitu ya, atau ada selain kelengkapan atau misalkan keakuratan kah dan sebagainya. Nah, jadi dimulai dari mana? Kalau siklus, kenapa kita perlu tahu siklus? Karena kemarin saya sudah sampaikan juga bagaimana bisa kita audit itu kan yang ideal itu yang berbasis risiko. Contohnya yang sampling. Karena kita sumber daya terbatas ya kita perlu sampling. Kemarin kita tanyakan kan ke teman-teman, ini mau milih yang apa? Wah, saya mau sampling kalau kemarin Pemda ya. Pemda, kampung halaman dan sebagainya. It's okay, atau bahkan ada yang random sampling. Tapi akan lebih baik kalau resource kita yang terbatas itu bisa kita alokasikan untuk meriksa aspek-aspek ataupun poin-poin titik yang krusial atau resikonya tinggi. Kalau kemarin kalian misalkan, oh ini ada ya siapa ya kelompoknya, Salman dari bukan, yang pakai PAD itu siapa kemarin? Noval siapa sih yang kemarin? Gak ada yang ngaku loh. Kemarin yang pakai apa? PAD top 10 PAD itu siapa? Iya Pak, saya Pak. Nah, Noval kan pakai top 10 PAD. Itu yang apa? Itu salah satu contohnya. Atau misalkan gini, jangan pakai nominal, misalkan rupiahnya rating, tapi porsi misalkan atau rasio. Gitu ya. Mungkin kalau di laporan keuangan itu kan kita bisa ngitung-ngitung rasio tuh, entah itu nanti rasio horizontal maupun vertikal. Contohnya adalah porsi. Misal ya di belanja apa sih yang paling bisa jadi, kemarin belanja barang jasa. Belanja barang jasanya kalau misalkan kita langsung top 10 kan pakai nominal, bisa jadi Jakarta paling tinggi. Karena apa? Karena memang size satu dirinya tinggi. Tapi mungkin akan berbeda kalau kita pakainya porsi belanja barang jasa terhadap total belanjanya. Jadi nanti akan ketemu tuh ada yang 50% misalkan, ya ada yang 30% dan seterusnya. Jadinya bisa jadi ada Pemda yang nominal belanja barang jasanya kecil, tetapi ternyata dia 80% dari total belanja. Itu kan harusnya malah harus yang kalian cermati itu. Itu yang mungkin kemarin agak sedikit ketinggalan. Jadi akan lebih objektif, akan less bias apabila kalian pakai rasio dibandingkan dengan pakai angka rupiah murni. Nah, ini kalau biar kita tahu titik-titik mana yang krusial, kita harus tahu siklus penjualan seperti apa. Nanti minggu depan itu siklus pembelian dan terakhir itu terkait siklus kas. Nggak tahu nanti kita akan bisa bahas siklus kas atau enggak, karena kan minggu terakhir saya pengen kalian presentasi terkait project yang kemarin kita kasih. Tapi nggak apa-apa sebenarnya kalau teknik auditnya yang hampir-hampir mirip. Nanti mungkin masalah di siklusnya aja yang sedikit. Oke, nah dia akan lanjut ke diotorisasi. Ada pelanggan yang pesan diotorisasi dulu. Ini pelanggannya punya utang nggak? Contohnya itu. Oh ini dulu aja belum bayar, masa sekarang mau beli lagi? Udah, ini nggak usah di ACC misalnya. Ini maksudnya ke terus karena kalau di partai-partai besar sangat jarang pelanggan yang beli dengan cash. Biasanya pasti akan kredit, makanya harus ada kredit granting. Dia bisa dikasih nggak nih utang gitu ya. Kalau beli cash ya no problem gitu ya, nggak ada isu terus. Kemudian baru akan masuk ke fiscal custody atau ngecek ke gudang. Ada nggak gitu barang? Jangan sampai kita udah iyain ternyata di gudang udah nggak ada. Kemudian akan masuk ke account receivable recording. Jadi akan diketik atau dicatat sebagai piutang oleh perusahaan. Untuk apa ya? Untuk bisa ditelusuri nanti piutang mana yang udah mau jatuh tempo dan perlu ditarik.
Kemudian kalau udah kita akan terbitkan sales invoice untuk apa? Untuk menagih, ya, untuk menagih. Kemudian ada cash receipt atau uang yang diterima. Ya. Oke, kemudian terakhir ada bank reconciliation. Di sini pun ada gitu ya, udah ada nih sedikit tentang bank reconciliation. Oke. Kriteria for revenue recognition. Ya. Pengakuan pendapatan itu kapan sih? Kan kalau kalian mungkin udah belajar di principal accounting, cash accounting, sama accrual accounting itu beda banget kapan. Perbedaan paling mencolok adalah kapan dia bisa mengakui pendapatan maupun beban. Revenue-nya kapan? Kalau cash ya udah pasti harus kas. Kalau accrual yang penting sudah ada perpindahan hak. Ya, perpindahan hak. Kalau kalian pasti tahu juga ada FOB destination, ada FOB shipping point. Itu salah satunya. Kalau misalkan shipping point berarti pada saat mau mengirim udah bisa diakui. Kalau destination berarti sampai dulu baru diakui. Uangnya bisa jadi masih dalam bentuk piutang, tapi sudah ada perpindahan hak karena barangnya sudah dikuasai oleh orang lain, sehingga kita bisa catat sebagai penerimaan penghasilan ataupun pendapatan. Nah ini ya, persuasive evidence of an arrangement. Jadi ada bukti atau perjanjian. Ya, ada tadi ada purchase order, ada bill of lading dan sebagainya, ada sales invoice. Kemudian delivery has occurred, ya tadi FOB atau services, karena bisa juga kita kan penyediaan jasanya udah diberikan tapi belum dibayar, ya nggak apa-apa kan kita udah memberikan jasa, ya sudah ada perpindahan resource, ya. The seller's price to buyer is fixed. Jadi ada satuan ukurnya yang pasti, dan terakhir ini bisa ditagih. Makanya kalau di perusahaan nanti ada penyisian piutang tak tertagih. Karena kalau udah probability-nya tinggi, sebuah piutang itu nggak bisa ditagih, ya kita harus kita drop dari revenue. Orang probability-nya nggak bisa ditagih. Oke. Nah, di mana aja kalau di siklus pendapatan yang memungkinkan adanya fraud, ya. Ini yang pertama, early revenue recognition. Ini ada yang bisa cerita nggak? Cerita maksudnya apa sih early revenue recognition? Kan tadi udah baca dulu sambil dengar musik tadi, dari segala genre, segala generasi. Saya kan sambil dengar-dengar juga. Apa sih untungnya? Maksudnya ini, apa motivasi perusahaan bikin early revenue recognition? Kita diskusi aja. Biar tadi, kan kalian udah, kalau nanti tekniknya kita refresh lagi lah gitu ya. Tapi kan kemarin-kemarin juga udah sedikit belajar gitu kan, gimana ngecek invoice, gimana ngecek akurasi dan sebagainya. Ini lebih ke konseptualnya dan filosofinya. Kenapa sih saya harus melakukan itu? Gitu. Biar kalian nggak cuma sekedar kenal tools, tapi juga paham konsep. Kalau udah paham konsep itu, tools itu enak aja. Oh oke, saya mau ngecek kelengkapan. Oke, saya mau pakai ini. Karena konsepnya udah enak. Jadi nggak perlu diapa. Oke, ada yang mau sharing? Nomor satu dulu. Izin Pak. Ya, monggo Mas Rizky. Menurut saya Pak, kenapa adanya early revenue recognition itu, misalnya kan itu misalnya terjadi di akhir tahun atau akhir periode gitu kan Pak. Nah, berarti kenapa misalnya manajemen itu pengen mengakui pendapatannya lebih cepat itu gara-gara untuk meningkatkan performa sales mereka Pak. Jadi misalnya di tanggal 31 Januari kan 31 Desember terus kan ada yang namanya FOB destination sama shipping point, biasanya kan terjadi di situ Pak kesalahan pengakuannya. Jadi menurut saya itu bisa terjadi gara-gara manajemennya itu pengen kalau misalnya nanti di akhir tutup buku itu di 31 Desember performa sales mereka itu makin baik, kelihatan lebih baik lagi Pak gitu Pak. Jadi mereka ngakuinya lebih cepat gitu Pak. Oke. Ya, atau apa sih istilahnya window dressing. Jadi itu kalau kalian main saham, ada yang protes yang bilang main saham gitu, atau invest di saham itu biasanya di Desember gitu. Atau di awal Januari gitu. Itu biasanya tuh harga-harga tuh naik. Walaupun kemarin nggak terjadi. Walaupun bukan kemarin Desember sama satu sekarang Januari itu tidak terlalu terasa. Padahal biasanya itu pada naik harganya karena apa tadi? Ada make up di laporan keuangan. Ya, pendapatan-pendapatan yang seharusnya baru diakui di awal Januari kita tarik aja biar masuk ke sekarang. Nah nanti bisa jadi pada saat itu udah jadi gitu ya,
bisa jadi gitu ya, kalau dia nakal di tahun berikutnya yang tadi udah di-update di Desember, mereka koreksi masuk jadi awal Januari. Ya. Oke, makasih Mas Rizky. Kemudian holding the book open past the accounting period. Jadi apa ya, ini mirip lah ya, mirip sebenarnya dengan yang nomor 1. Dia ini masalah cut off. Jadi udah harusnya tutup buku tapi dia masih nyatet yang udah kelewat yang udah melewati cut off tadi. Kalau ini udah pasti lah ya, penjualan fiktif. Kemudian, nah ini penjualan fiktif itu kan yang kalian akan cek, apakah misalnya penjualan harus didukung oleh purchase order. Kalian punya sales invoice. Oke, sales invoice ini. Kok nggak ada purchase ordernya misalkan? Kan tadi kita udah tahu tuh ada siklusnya. Di awal harus ada purchase order. Ngapain kita terbitin sales invoice gitu ya, faktur penjualan kalau nggak ada yang pesan? Atau bahkan misalkan ini diakui ada penjualan tanggal sekian, sales invoice nomor ini, pada saat kita cek ke invoice masternya misalkan gitu ya, kan ada tabel transaksi, ada tabel master. Oh ternyata di sana nggak ada nomor invoice sekian. Nah itu kemudian nomor 4, failure, kegagalan untuk mencatat pendapatan. Jadi kalau ini malah kebalikannya nomor 1 gitu ya, nomor 1 itu dicatat terlalu dini, kalau yang 4 malah justru nggak kecatat gitu, nggak kecatat pendapatannya. Nah ini kenapa fraud? Ya kalau nggak kecatat berarti kan ada kemungkinan pendapatan itu ditilep kan. Ini nggak usah dicatat nih. Masukin kantong saya. Pendapatannya nggak jadi masuk ke perusahaan. Oke, kemudian fraud in percentage of completion method. Ini misalkan kalau pekerjaan konstruksi yang biasanya akan ditagihkan secara termin, nah di situ ternyata yang ditagihkan itu tidak sesuai dengan progres pekerjaan misalnya. Nah, kemudian nomor 6 ini related party transaction. Kalau di pajak ini transfer pricing, atau misalkan kayak kemarin yang mungkin beberapa kali booming itu masalah paper kayak Panama Paper dan sebagainya. Itu kan sebenarnya mereka bikin perusahaan cangkang di negara-negara tax haven. Tax haven itu berarti di sana bisa, bahkan ada yang pajaknya itu 0%. Jadi pendapatannya itu ditransfer ke perusahaan cangkang tadi. Sebenarnya perusahaan itu cuma untuk apa? Untuk mengakui pendapatan, sehingga pendapatan itu tidak dikenakan pajak. Karena apa? Karena dia berdiri di negara yang pajaknya 0%. Yang di Indonesia seolah-olah tidak ada pendapatan, bahkan dibuat rugi. Kemudian nomor 7, overstating receivable and inventory. Piutangnya tertulis terrecord terlalu tinggi maupun persediaannya juga. Kemudian ada liability atau expense omission. Ini justru ada kewajiban-kewajiban maupun beban yang tidak tercatat. Ini nanti bisa kalian baca ya, ini agak panjang, cuman tadi ya sebenarnya ini adalah penjelasan lebih lanjut dari poin-poin tadi. Tapi perlu ini jadi kalian tahu, oh biasanya itu modusnya begini gitu. Nah, oke. Ada yang bisa menjelaskan ini? Ini konsep yang sangat simpel tapi penting. Izin Pak. Oh. Baik, terkait direction of the test of control audit procedure. Nah, ini kan kita ngebahas terkait test of control-nya dari prosedur auditnya, yang mana kita ngecek dulu sebelum kita memulai uji substantif. Terlebih dahulu di awal banget kita harus merencanakan apa yang akan kita lakukan, yaitu salah satunya adalah uji pengendalian intern, yaitu test of control. Nah, di sini kita uji dulu terkait kelengkapannya. Kita cek kelengkapannya
karena data itu sangat banyak sekali, yang mana itu mungkin nggak akan kecakup semuanya, maka kita akan mengambil suatu sampel. Sampelnya diambil dari suatu file dari dokumen shipping dokumen. Nah, yang mana ketika kita mau uji kelengkapan, itu kita harus menggunakan uji substantif inspeksi yang namanya adalah tracing, yaitu trace to record cells. Nah, dari tracing itu kan berarti kita cek dari mana, dari record cells-nya. Jadi dari shipping dokumen kita trace Bentar ke. ya, bentar. Oh ya, baik. Sebentar. Sorry, Mas Eko. Tadi aku udah sampai di complete this direction. Itu menggunakan tracing ya. Silakan Mas, dilanjutkan Mas. Baik, mohon izin Pak. Nah, jadi setelah dilakukannya tracing, yang mana tracing itu kan digunakan untuk menguji asersi kelengkapan, yaitu semua dokumen atau transaksi atau keuangan yang terjadi itu telah dicatat dan dilaporkan. Nah, setelah kita udah tahu ternyata misal dari test of control itu auditor itu udah yakin gitu, oh udah lengkap. Berarti kita cek keberadaan dari suatu dokumen itu tadi, yaitu menggunakan vouching. Vouching itu digunakan untuk menguji asersi suatu keberadaan atau keterjadian. Nah, yang mana kalau ini ngebahas terkait sales, berarti kita cek terkait ada occur-nya, berarti ada atau terjadi atau enggak sih. Nah, berarti itu kita menggunakan vouching untuk tes terkait keterjadian suatu dokumennya, yang mana itu juga berasal dari sampel karena datanya besar. Terus kita uji, maka terjadilah adanya validity direction terkait sebelum kita menguji substantif tesnya. Oke, terima kasih. Jadi arahnya berbeda, maka tujuan atau asersi yang mau kita capai itu juga berbeda. Kalau dari dokumen ke jurnal, ke pencatatan itu berarti kan kita mau ngecek lengkap nggak ini dicatat. Itu kelengkapan, atau tadi metodenya tracing ke pencatatan. Kalau sebaliknya dari catatan di jurnal, entah di ledger, entah di laporan keuangan, kita vouching, ada nggak ini didukung oleh dokumen nggak? Jangan-jangan dicatat-catat doang, ternyata kayak tadi nggak ada sales invoice-nya, nggak ada purchase order-nya, itu berarti vouching. Ya, itu akan menguji validity atau enggak. Oke, makasih Mas. Kalau ada pertanyaan, biasa ya langsung open mic aja, di cut aja. Nah, ini ada beberapa, ada 6 asersi yang bisa dilakukan oleh auditor. Misalkan pertama adalah occurrence atau keterjadian. Ini ya mirip occurrence itu mirip dengan validity tadi. Benar-benar terjadi nggak? Nanti tekniknya vouching. Apa yang dicatat itu benar-benar ada nggak? Ya, terjadi. Nah, kemudian completeness tadi ya, kelengkapan authorization. Apakah misalnya tadi credit granting,
itu sudah diotorisasi oleh orang yang tepat. Jangan-jangan harusnya kalau ini kan bagian dari pengendalian internal. Salah satu aspek dari pengendalian internal itu harus ada pembagian wewenang. Jangan sampai yang megang cash, jangan sampai misalnya bagian penjualan marketing itu sama dengan yang tadi credit granting. Bisa jadi itu nanti ada business power. Karena apa? Karena di bagian marketing itu ada target, atau di bagian sales, di bagian penjualan itu ada target. Kalau penjualannya tercapai, mereka dapat insentif. Nah, kalau di credit grantingnya dipersulit, mereka yang nggak mau tuh biasanya. Makanya kalau itu dipegang oleh satu orang, bisa jadi nanti udahlah yang pelanggan-pelanggan bobrok pun ya punya track record jelek pun akan tetap dikasih tuh untuk apa? Untuk mencapai target penjualan. Makanya dipisah. Nah, kemudian akurasi penghitungannya gitu ya. Kayak kemarin kita udah cek juga apakah penjumlahannya benar ataukah misalkan ada nggak yang di record sebagai teks dan sebagai cut off. Kita juga udah pernah ngecek kemarin ada nggak sih tahun buku yang lewat tahun, misalkan harusnya 2019 ada yang Oke, nah kemudian classification itu masalah akun gitu ya. Apa misalnya gini ada utang dagang dengan utang jangka panjang gitu ya. Utang dagang itu kan jangka pendek. Bener nggak gitu mengklasifikasi? Atau misalkan klasifikasi beban gitu ya. Harusnya di beban penjualan dia masuk di beban administrasi dan sebagainya. Oke ya. Udah selesai. Udah dong, cukup. Kita ke Excel ya. Ada pertanyaan nggak sebelum kita ke Excel? Nggak menarik ya kalau bicara kayak gitu. Langsung data. Oke, yang baru saya itu aja ya. Baru yang saya share aja. Ini ada tabel customer master dan sebagainya lah ya. Banyak banget. Ada yang tabel jangan-jangan ini yang khawatirnya ini yang kemarin jadi UTS beda ya. Ada yang detail transaksi, ada juga yang tabel besar. Ini juga sama kayak tadi sebenarnya. Nah, sama kayak tadi ya, customer. Nah, customer terima kan, ada customer order. Ini sama kayak ada nomornya juga, kemudian tadi credit granting ya. Credit granting. Cuman ini ada aliran datanya nih, biar kalian juga gambar. Di credit granting nanti dia akan masuk ke dua database. Ya, ada database CO atau customer order, ada juga customer database ya. Jadi kalau customer order kan untuk menyatakan aja, customer order nomor sekian, misalnya barang ini sekian kuantitinya rupiah. Kalau customer database itu lebih ke track record si customer-nya tadi untuk bisa memberikan persetujuan kredit. Oh, dia itu pernah nunggak enggak, selama ini patuh bayarnya tepat waktu atau enggak dan sebagainya. Nah, ini nanti akan masuk ke laporan manajerial karena kan nggak ada uangnya di sini. Kemudian ada juga lanjut ya, kemudian ke DO, delivery order. Ya, ini juga ada dua ya. Di sisi keuangannya nanti masuk ke database delivery order gitu kan. Nomor DO-nya berapa, barangnya berapa, rupiahnya berapa. Ada juga database kinerja penjualannya tadi ya. Untuk mengukur target penjualan itu tercapai atau enggak yang nanti nyambungnya ke laporan manajemen. Ya. Kemudian pengiriman barang, shipping, kemudian sales invoice gitu ya. Nah, sales invoice ini nanti akan masuk ke database invoice. Kalau yang pengiriman barang ada database ya, database inventory. Nah, kemudian ini juga di sini udah di jurnal nih, ya kan? Kenapa? Karena tadi udah ada perpindahan hak, udah ngirim barang malah di jurnal, masuk ke jurnal entries database. Ya, udah diakui pendapatannya, inventory-nya udah dikurangi. Kemudian pada saat udah ada sales invoice di jurnal juga gitu ya, di jurnal juga kemudian akan ada penerimaan uang. Itu nanti juga masuk ke jurnal juga. Yang mana ini keuangan ini akan masuk ke pelaporan keuangan. Jadi ada pelaporan keuangan, ada pelaporan kinerja. Kalau pelaporan manajerial ya tadi untuk hitung bonus.
Cuman yang hitung bonusnya kan harus dicek juga dengan apa yang ada di jurnal entries. Karena harus dicek juga gitu. Oke. Udah tuh. Ini kayaknya harusnya sih lebih menggambarkan. Ini bentuknya kayak apa CO gitu. Ini ada sih di sini. Tapi contohnya aja gitu ya. CO ID, kemudian inventory, misalkan ini masternya kayak gini, ada berapa saldonya, inventory-nya tinggal berapa, invoice dan sebagainya. Uji substantif adalah uji untuk menemukan kesalahan dalam assessment. Tadi ya, ada banyak assersinya. Ini lebih detail lagi, validitas, tadi occurrence lah ya. Validitas itu bisa juga format data gitu ya. Ini kayaknya lebih ke validitas data kalau yang di sini bukan validity yang occurrence. Format datanya kalau date itu harus date gitu ya. Kode referensinya itu ada gitu ya. CO 123 ternyata di CO masternya bukan kayak gitu tuh, tapi CO strip misalkan. CO strip 123. Lengkap ya tadi akurasi. Nah, ini baru yang occurrence yang tadi ya, vouching. Access juga mirip sebenarnya dengan occurrence, cuman kalau access ini lebih ke fisiknya ada nggak sih gitu ya. Misalkan dicatat ada aset 10 miliar, beneran ada nggak? Ini biasanya nanti akan ke pemeriksaan fisik ya larinya. Cut off gitu ya. Kemudian hak kewajiban atau ownership-nya tepat maaf. Klasifikasi tadi ya, masalah akunnya nggak salah kamar, kemudian detail tie in. Jadi rincinya itu pada saat diagregasi misalkan kalau di neraca ataupun trial balance lah. Trial balance itu kan udah agregasi tuh. Agregasi misalkan kasnya saldonya sekian. Dicek ke detail jurnalnya juga harus sama. Antara detail dengan summary yaitu ketemunya sama. Kemudian harus valid. Jika tidak valid, maka tidak sah. Customer ID harus valid. Jika tidak valid, maka tidak dapat dilakukan asersi untuk kelayakan kredit untuk utang tadi. Jadi nanti bisa dibaca. Semua DO harus ada CO yang udah di approve gitu ya. Semua sales invoice harus ada DO-nya. Jangan sampai udah nagih tapi belum dikirim. SO itu sales order ya. Sales order ya. Oke, kita coba ya. Maka nomor 1, customer order untuk tadi asersi akumulasi, perkalian otomatis, obligasi atau right obligation dan kapsanya. Pertama, perlu diuji apakah cash ID dan SO date valid. Ya, jadi validitas format data aja. Ada yang sudah menemukan ketidakvalidannya customer ID dan SO date. Ada yang nggak valid nggak? Ada yang nemu? Kalau SO date harusnya cepat gampang. Ini kan ada filter nih, paling gampang untuk scanning awal ya, filter dulu aja. Oke, ini kayaknya sih aman gitu ya. Formatnya sama semua gitu kan. SO date, nah kok tahunnya beda-beda misalkan. Atau memang dia berarti pembukaannya memang udah 3 tahun misalkan gitu. Dia mulai September 2019, sekarang udah sampai Mei 2021. Ya nggak masalah juga, namanya kan ini data transaksi yang berlanjut gitu. Yang penting semuanya date nih. Ini kalau bentukan begini kan berarti semuanya date. Itu udah clear. Ataupun misalkan kalau kalian misalkan mau pakai rumus, ini is number bukan. Karena date kan sejatinya kan angka. Is number bisa. Kalau ada pertanyaan, share ya. Jangan diem aja. Gina aman, Mbak Gina. Aman, Pak. Mana bukanya? Aman ya. Oke. Izam aman, Zam.
Jam, jam, ya, jam. Izan tadi izin Pak, katanya laptopnya nge-lag gitu Pak. Oh, oke. Fahmi aman, Mas Fahmi? Aman, Pak. Enggak ini, mana mukanya? Bentar, Pak. Oke. Kalau misalnya ada yang koneksinya kurang stabil, nggak apa di offin lagi. Tapi nanti kalau misalkan saya colek ya siap-siap. Ya lanjut ya. Kalau ada pertanyaan, please jangan ragu untuk memotong saya. Kemudian tabel customer order detail. Ini kan master tadi. Master itu tadi ini ID sekian, itu salesman-nya ini, tanggalnya ini. Ini kayaknya mirip-mirip kayak yang kemarin UTS ya. Terus customer order detail perlu diuji apakah fraud ID sama apa? Customer order price itu benar atau sah. Fraud ID. Ya udah kayak tadi. Atau misalkan mau ngitung panjang karakternya sama nggak pakai len kan ya. Oh, nah kan nggak tahu nih apa, kita pindah aja dari sebelah. Walah, oh ini tuh table, oke makanya dia nggak bisa, kita harus pintar terpisah semuanya 8, oke. Kemudian CO price paling gampang sebenarnya ya, paling gampang itu kalau mau kita kan, oh ini angka semua nggak sih, blok aja. Kalau di sini muncul sum berarti dia angka semua. Coba ya, misalkan di sini ada yang pakai petik, bisa nggak? Oh masih kesam ya, masih kesam ya. Cuman 45-nya nggak ikut kesam ternyata. Oke, berarti nggak bisa. Caranya adalah bisa bisa kita drop down kayak gini. Oh, oke, nggak ada yang aneh ya, urut gitu maksudnya. Coba kalau tadi ada yang 45 petik ya, 45-nya di bawah sendiri. Harusnya kan urut ya. Itu kalau nggak mau pakai rumus. Tapi kalau mau ya tinggal pakai number. Terus semua. Kan ini kemarin udah, makanya ini hanya mengulangi aja, tapi kita lebih masukkan ke konsep di siklusnya gitu. Kenapa customer ID harus dicek gitu? Kalau nggak valid tadi, oh ini berarti bisa jadi fiktif gitu. Nggak ada nih yang order gitu. Atau misalkan kita mau granting kredit nih, tapi customer ID-nya nggak ada di customer order master gitu. Kita nggak mengenal tuh customer yang pesen barang ini. Loh kan bisa jadi apa pelanggan baru. Ya kalau dia pelanggan baru, input dulu di customer master. Jadi nanti biasanya kalau di aplikasi itu harus ada tuh, ada inputan untuk master customer dulu gitu ya. Jadi kalau ada pelanggan baru ya di input dulu di customer master, masuk ke database, baru tuh nanti bisa dia mengajukan customer order di transaksinya. Oke, lanjut. Tanggal penerimaan DO tidak mendahului tanggal CO. Warnanya ada DO date sama CO date. Ada yang mau bantuin saya daripada kalian nanti ternyata bohong kan? Ada yang mau bantuin gimana ngeceknya? Harus dipastikan tidak ada tanggal DO yang mendahului CO. Jangan sampai belum dipesan kok udah dikirim duluan kan gitu, aneh kan? Jangan di tabel DO master.
Izin Pak. Saya screen aja. Mau izin share screen ya Pak. Gitu. Saya cuma pakai ini Pak. DODET lebih dari CODET gitu. Oh, ini kalau tanggalnya sama berarti masih bisa ya Pak? Kalau sama masih loh. Oh, masih bisa. Oh, berarti udah benar semua Pak. Benar semua ya? Iya. Ya, benar. Saya ada perpisahan pertama. Tapi saya ini aja, login Zoom-nya. Terus semua ya. Tapi sebenarnya, nah, bentar mas, ke CODET atau DODET diaktifin aja selnya. Oke, bisa jadi oke sama tapi harus dipastikan dulu kalau misalnya dia ada jamnya gitu. Kalau jam itu kan Oh, kalau ada, tapi ini kan nggak ada. Kalau ya. tapi nggak tahu sih, tapi bisa aja coba mas, formatnya diganti yang ada time stamp-nya. Berarti yang mana Pak? Yang Oh ada ya. iya. Oh, ini aja di kontrol satu coba. Nah, di time tadi kontrol satu di time itu ya. Enggak ada ya, ke custom aja berarti. Custom. Kalau mau munculin tanggal dan waktu itu enggak, tadi ada custom. Oke, Oh, dari situ juga boleh. Custom, coba bawa. Oh itu ya, ini Pak. itu boleh. Nah, coba oke. Kalau 0000 ya berarti emang nggak di input. Oke. Atau ngeceknya dijadiin angka mas. Kalau dia nggak ada komanya berarti ya apa nggak ada jamnya, dijadiin angka aja number. Nggak, yang itu kamu salah ngeblok. Oh, ini Pak, tambah kolom Pak. Oh, itu salahnya. Bukan angka, bukan Oh, ngecek di angka atau bukan. Dijadiin angka kan date itu sebenarnya angka mas. Dijadiin angka aja, hmm. di reformat aja kayak tadi sebenarnya. Oh, yang semua tanggalnya ini Pak. Iya, buat ngecek aja. Kalau mau tahu di itu aja format aja. Nah yang Oh, langsung di sini Pak. bisa nambah. Nah kan coba ditambahin komanya, ada komanya nggak? Nah, buat ngecek itu salah satu buat ngecek ada jam atau enggak. Ditambahin koma mas di yang number itu ada buat nambah koma. Oh, iya, iya. Di sini Pak. Yang sebelahnya. Nah Kayaknya nggak kalau ada Pak. ya ya udah berarti kan memang kita cuma ngeceknya sampai ke tanggal aja gitu ya. Ya wis benar ya, harusnya lebih dari sama dengan, karena kan ya nggak boleh itu mendahului ya, mendahului berarti kalau masih sama ya oke. Oke Mas Yarisko, makasih. Baik Pak, terima kasih. Oke, kita lanjut. Cek apa lagi? Tidak ada DO yang diterbitkan tanpa adanya SO. Yuk, ada yang mau bantuin? Tidak ada DO yang diterbitkan tanpa adanya SO. Oh, berarti SO dulu ya. Sales ada sales order. Jadi habis customer order, sales order, kemudian delivery order, baru ada invoice. Tidak ada DO yang diterbitkan tanpa adanya SO.
Oh, gimana ada SO? SO gimana? CO kan maksudnya ya? Ada yang udah nemu XO. Nggak ada. Oke deh, anggap itu CO ya. Harusnya DO itu harus ada customer ordernya dulu. Nah, ini kan di sini ada COID nih. Berarti yang perlu dicek adalah COID ini. Ada nggak yang fiktif? Nggak ada nih, benar. Nah, itu kan itu yang kemarin tuh mentranslasi atau mentranslate pertanyaan bisnis menjadi analitik. Bisa tahu Pak. Sih. Wait yang ini. Iya. Thank you. Silakan. Ada yang mau nyoba? Ada? Saya tunjuk berarti ya. Ini koma. Ayu, ada Ayu. Hai. Hai. Mana Ayu? Oh, Izin Pak. monggo. Mau nyoba? Belum paham Pak. Saya jelasin, makanya aku belum paham pun diem. Berarti harus kayak gini ya, jangan-jangan kalian diem sekarang belum paham. Mbak Ayu, share screen. Izin share screen ya Pak. Mangga. Saya juga izin sambil makan. Coba dihitamin dulu yang atas. Kuning dipaduin sama putih ini gimana bisa baca? Yang baris paling atas tuh dihitamin fontnya, Mbak. Oh iya. Biar kebaca. Nah, pertanyaannya tadi adalah ada nggak yang di kolom C itu yang COID itu yang fiktif? Berarti kan kita harus ngecek itu ke masternya. Ada nggak ini nomor-nomor ini di CO master? Itu ya, Mbak. Oh iya Pak. Nah, gimana ngecek?
Java Masternya tuh yang ini bukan? Yang sebelahnya. Oh, yang ini. Nah, itu masternya ada sebelahnya lagi, Mbak. Kalau itu kan detailnya. Nah, Ah, customer order master. Harusnya yang semua ada di DO master itu ada di sini, kan? Ada nggak yang nggak ada? Beda ya? Beda nggak? TO, nah, enggak. Nomor 4731. Oh, kayaknya beda. Beda. COID benar. Oh, ada COID yang ada yang di customer master. Nah, itu dicek, Mbak. Dari DO master berarti. Ini berarti ngeceknya apa nih? Aset siapa nih? Baik. Kalau begini aset siapa nih? occurrence bukan, Pak? Occurrence, karena mundur kan. Iya. Nah, tinggal dicek aja dari DO master, COID yang di DO master itu benar-benar occurs enggak di CO master. Ke TDO master dulu aja, Pak. Mbak Ayu ke DO master. Nah, di insert satu kolom boleh di sebelahnya kolom saya. Kira-kira pakai rumus apa nih, Mbak Ayu? Kalau VLOOKUP, Betul. Ini pakai rumus apa aja? oke. Sebentar, Pak. Lookup value-nya satu aja. Tabel array-nya yang di blok nanti. C2 aja. Nah, ini nggak apa-apa. Terus jadi koma. Tabel array-nya yang di, nah, betul. Terjatuh. Jadi koma. Kan dia mau ngambil dirinya sendiri, berarti ya satu aja. Range lookup-nya false atau 0. Oke, bentar. Nah, terus tinggal di filter tuh, Mbak. Ada yang NA nggak? Bawah. Biasanya NA itu paling bawah nanti. Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oke. Berarti occur semua. Gitu kan? Oke, Oh, makasih Mbak Ayu. terima kasih, Pak. Sama. Selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya, tidak ada DO tertentu yang terbit pada status approval-nya false. Tadi loh. Kredit approval-nya kalau false, nggak disetujui, jadi dia nggak boleh ada delivery order. Kan nggak disetujui. Nah, sekarang. Mas Rizky itu matanya siapa, Mas? Belakang. All saying eyes, bukan? Nggak tahu matanya siapa itu, Pak. Oke, silakan. Ada yang ini mau coba? Saya tawarkan dulu. Nah, kalau nggak ada yang mau, saya random
sampling. Kalau itu nggak ada tuh analisis risikonya. Tadi kenapa saya milih Ayu. Ada sih satu pertimbangan, yang videonya nggak on, nah, pasti saya tunjuk. Saya tawarkan dulu. Kalau ada yang mau jadi volunteer menyelamatkan teman-teman yang lain gitu ya, biar nggak kena tunjuk. Oh. Tapi kalau Mbak Sarah kemarin udah izin lagi dari dokter juga, nggak mungkin saya tunjuk. Mas Farhan deh, Mas Farhan, monggo Mas Farhan. Farhan A. Gimana? Lagi nggak ambil jilbab kan ya? Farhan cowok kan? Oh ini kan Farhan Asegaf kan? Nah. Izin Pak, itu saya Pak. Oh ya udahlah nggak apa-apa. Kamu Mas. Kau karena ada yang nggak aktif kan? Kirain ternyata ada Farhan Asegaf ya. Tapi nggak apa-apa. Silakan Mas Farhan. Izin share screen Pak. Oh, ini alasan aja biar saya bisa makan. Ayo. Kenapa? Bingung? Sambil open mic dong. Masih bingung Pak. Tadi sebenarnya Mas. Di DO Master. Kalau yang approval tadi kan adanya di CO Master. Ya. Salam. Kenapa? Lagi di kosan lah? Atau ada orang tua? Kita tunggu. Lagi ada yang ngajak ngobrol. Maaf ya Pak. Gak apa-apa. Lagi di mana emang? Di rumah? Iya Pak. Itu Bapak tadi? Enggak, teman. Usir aja. Mas, berarti kan tadi ya, yang ada dia approval-nya itu true false itu kan ada di CO Master kan? Ulangin Pak, mohon Pak. Yang ada true false-nya. Tadi kan pertanyaannya adalah, ada nggak DO yang terbit padahal persetujuan kreditnya itu ditolak atau false? Nah, persetujuannya di mana? Di CO kan? Di CO Master lo tadi. Cash order master. Sebelahnya. Enggak, sebelahnya. Nah, itu kan. Ada credit approval tuh. Kita mau nyari yang false, tetapi masih tetap diterbitin DO. Kalau mau, nah, yang bisa mengkoneksikan antara DO master dengan customer order master itu apa tadi? COID. Ya kan? Nah, COID itu yang kamu fill up itu. Nah, tuh, udah saya kasih clue. Berarti dari DO master, Mas. Suara saya jelas nggak ya? Kok kayak ini ada lag antara saya dengan Farhan ngobrolnya. Ke DO master. Misal bikinlah di kolom I boleh VLOOKUP. Jangan di situ Mas. Bawahnya. Itu kan baris pertama tuh, bawahnya. Nah, sama dengan VLOOKUP. Apa yang VLOOKUP?
lookup value apa tadi? Yang tetap di DO master. Apa yang mau di lookup di DO master? Tadi kan apa yang menghubungkan ini dengan sono, dengan customer order master itu apa tadi? Yang bisa ada di sini dan ada di sono gitu maksudnya. Jadi kita bisa konekin CO COID, COID. C2. Titik koma tabel array-nya baru ke customer order master. Tapi di blok itu bukan mas. Satunya lagi ini benar. Ini satu aja. Kalau yang ini satu aja kayak tadi Ayu bikin. C2-nya aja nggak usah di blok. Jangan grogi mas. Nah. So, titik koma. Tabel array-nya dari customer order master di blok. Di sini baru di blok. Sip. Nah, kita pindah. Oke, terus Kolom ke-6 ya, Pak? Oke, entar. Nah, tinggal dibentar yang false. Nah, ini yang jadi temuan. Berarti kan loh, kenapa kredit approval-nya ditolak kok tetap dikirim barang. Gitu ya. Aman Mas Farhan? Insya Allah, Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya adalah quantity pada DO tidak boleh lebih dari quantity pada SO. SO atau CO lah ya. Karena ternyata enggak. Jadi jangan sampai nggak akurat gitu ya. Yang dipesan 10 kita kirimnya 11 kan gitu. Simpel itu. Kita mau ngecek mana? Oh berarti di DO detail ya. Ada quantity ini. Ya. Yang ini quantity delivered. Cek dengan customer order detailnya. Ada CO quantity juga. Silakan. Ada yang mau menyelamatkan teman-teman yang lain? Izin mencoba, Pak. Monggo, Mas Khalid. Apakah sudah terlihat, Pak? Udah, Mas. Oh, udah selesai nih malah ternyata sama Mas Khalid. Tadi nyoba dulu, Pak. Jadi pakai VLOOKUP, Pak. Kita VLOOKUP-kan, ini DO ID-nya berapa, kita cek di ini, DO detail. Di sini kan ada quantity delivered-nya di sini. Lalu kita masukkan ke DO master di sini, quantity DO-nya. Untuk SO-nya, kita VLOOKUP juga dari referensi SO-nya berapa, kita cek di customer order detail. Di sini kan ada quantity-nya di sini. Nah, sehingga masuk ke sini, kita drag ke bawah, lalu kita bandingkan untuk yang DO sama yang lebih besar yang mana yang perlu kita cari. Nah, ternyata ada satu yang perlu ini. Oke, yang lain udah sama? Yang lain false, Pak. False itu berarti apa sih? Kamu apa itu ya? Saya bandingkan, Pak, yang lebih besar. Oh, mana? ada yang lebih besar atau enggak? Atau bisa juga ini sama enggak dengan itu gitu. Makanya tadi kemarin yang dicari yang true gitu. Oh, ternyata dia true lebih besar gitu. True lebih besar. Tapi kalau dia ternyata lebih kecil kan sebenarnya juga salah kan, Mas? Oh, gitu ya, Pak. Oke. Iya kan? Makanya kayak lebih aman kalau mau ngecek itu sebenarnya sama dengan. Bisa Jadi jadi, Pak. dia nanti yang enggak sama, entah lebih besar lebih kecil, ya dia akan Yang sama dengan cek yang false, yang sama dengan ada banyak nggak apa yang nggak sama. Oh, begitu ya, Pak. Berarti yang lebih kecil kan. Nah, tapi ini pertanyaan saya. Yang dilakukan oleh Mas Galih ini seolah-olah benar, tapi ada yang miss sebenarnya. Apa kira-kira? Apa coba Mas?
Ada yang tahu nggak? Yang Mas Gali VLOOKUP itu kan dari master ya? Pak. Ya, monggo Mas Jerisko. Mungkin ini Pak, validitas dari ininya sendiri Pak. Arsip yang TDO detail itu, saya lihat tadi di filter itu ada yang negatif Pak, kuantitinya kayaknya. Oke. Itu one point ya. Berarti sebenarnya harus ada pengecekan validitas data. Ternyata ada yang negatif. Masa sih kuantiti negatif? Oke. Ada satu lagi sebenarnya. Dan lumayan fatal. Caranya benar. Caranya Mas Gali udah benar pakai VLOOKUP kemudian dibalik. Cuman nggak pas. Nggak pasnya tuh. Ada yang tahu dulu nggak tahu? Yang dijadikan VLOOKUP acuan Mas Gali itu kan di master ya Mas? Betul kan? Master itu misalkan kayak di K2 coba Mas. Kamu aktifin di K2. K2. Itu kan kamu meng-VLOOKUP-an DOID ke DO detail. DOID 00 0039. Kamu VLOOKUP ke DO detail, coba ke DO detail. Sekarang ke DO detail. Itu di escape dulu. Tadi berapa? 00339. Itu ada berapa di situ? Oh iya, ada 2 ya. Iya. Dua. Tetapi kenapa dia dipecah? Karena pengirimannya beda kan? Iya. Benar. Iya. Berarti pakai perut ID dong. Yang beda. Nggak ada juga. Gimana? Kan pertanyaan kan, tapi kalau kita mau connectin ini ke customer master, nggak bisa dari DO detail kan gitu ya? Kenapa? Karena nggak ada CO di situ. Ya kan? Kalau DO 0, sorry. Ya berarti pakai perut ID ya Pak. Kita samakan di customer kan ada perut ID-nya, kita samakan dari detail perut ID-nya. Nggak gitu. Caranya gini Mas. Kamu kan hanya butuh si 00339 itu digabung jumlah. Karena di sini. Kenapa putus suara saya? Iya bagaimana? Bisa tolong diulang Pak. Kalau kamu cuma VLOOKUP, yang keambil itu pasti cuma yang atas. VLOOKUP tuh kayak gitu. Jadi kalau ada 2, contoh yang 339 itu yang keambil cuma yang 30. Iya. Kalau kamu mau ambil semua angka yang 339 di jumlah, pakainya sum if. Atau itu sum if. Atau yang kedua, DO detail, itu kamu pivotin dulu. Kalau pivot kan udah pasti agregasi dia. 339 gabung. Baru itu kamu VLOOKUPin dari pivotnya ini. Bebas. Mau pivot atau sum if silahkan. Nah, ini kamu VLOOKUP-nya ke pivot ini. Berlaku juga untuk yang customer SO ya Pak? Coba yang di CO detail ya. Kayak apa? Itu DO, yang CO detail. Sebenarnya ya ada yang sama juga Pak, kita pivotan lagi. Oke. Pokoknya itu ya. Kok bisa ya? Oh, karena produknya beda-beda. Oke. Ya kan, satu CO itu ada beberapa produk. Oke, di pivotin. Oke. Tapi lanjut dulu.
Ya, gitu ya. Ya, sudah, Pak. Sebenarnya kalau tadi pertanyaan apa yang sempat terucap oleh Mas Gali kan dari produk ID, hati-hati karena produk yang sama bisa jadi dipesan oleh customer yang berbeda kan. Ya kan. Kalau ya tapi kalau memang nanti misalkan gitu ya, kalau mau yang lebih lebih presisi lagi Mas, kalau mau lebih presisi lagi ya Mas Batu, gabungin dulu tuh CO kode CO sama produk di concap. Di concap tuh yang pakai ampersand itu loh, yang pakai logo N aja. Jadi digabung kodenya, baru itu di pivot. Jadinya unik nanti. Oh, oke, ini customer ID 1 untuk produk ID A segini. Tapi nanti bisa jadi di customer ID 2 ada produk A lagi, tapi kan itu tetap kepisah karena kita udah gabungin dua ID. Itu kalau mau lebih presisi lagi. Tapi kalau tadi pertanyaannya cuma yang dikirim jumlah totalnya gitu ya, sama enggak? Ya udah cukup baiknya. Tapi kalau mau ngelihat lagi ini oke nih C apa DO 339 tapi secara total 54 tapi 54 ini kan ada misalkan bisa jadi ada 3 produk ada 4 produk kalau mau ngecek per produknya tadi gabungin dulu dua ID ada pertanyaan nggak Mas Gali? Clear? Yang lain kalau ada langsung ya. Oke, izin stop share berarti. Kita lanjut ya. Pertanyaannya apa lagi? Price pada DO sama dengan price pada SO. Sama lah ya, nanti tinggal pakai VLOOKUP, tapi yang di lookup price-nya. Nah, kalau ini harus mau nggak mau kita gabungin dua ID-nya. Ya kan? Tapi kalau misalkan kayak tadi Mas Gali juga nggak apa-apa, misalkan gitu ya, cuma mau ngecek price total. Udah pivotin aja. Jadi kayak misalkan ini nanti 923 itu jumlah harganya 514. Sama nggak dengan yang ada di delivery order. Tapi kalau mau bandingin harganya itu per customer order per produk, kita harus gabungin. Ya contohin aja lah ya. Kita gabungin di sini ya. ID gap ini aja N digabung aja. Kemudian yang customer order juga sama. Ini kita pivot. Ini juga pivot. DOD. Apa yang dimaksudnya ya? ID gap-nya. Jadi dia akan mensamari tetapi per ID DO dan per produk. Udah ya. Tadi. Ini juga sama ya. ID gap, CO price. Nah, di DO master kita juga harus bikin ID gap DO. Itu berarti DO ID and di sini nggak ada ya? Oh oke, berarti emang nggak bisa Mas dipecah. Karena di sini nggak ada pendetilan per produknya. Jadi yang cuma bisa dikonekkan adalah DO ID ini customer ID-nya adalah sekian. Wait. Tapi kayaknya bisa. Nah, ini kan pivotnya ada DOID ya, yang sebelum dipecah per ini kita berarti bisa agak ribet ya.
agak panjang dia. Kita VLOOKUP-an dulu COID-nya, kemudian nanti kita samakan tuh produk ID-nya. COID. Ini ditambah produknya. Produk itu kita ambil dari sini juga bisa. Right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 karakter dari kanan kan. Itu produknya. PF. Baru ini kita set price. Lainnya. VLOOKUP. Ya, bisa. Tinggal dicek apakah ini sama dengan enggak. Ada yang enak juga ya. Berarti ini tuh nggak ada ya. Barang nggak ada barang ini di sono gitu. CO00971 ya, coba. Barangnya cuma satu kan, 66747. Yang dipesan cuma 66747. Tapi di DO-nya ternyata ada juga yang 667 yang lain gitu ya. Di DO-nya itu ada CO yang lain. Justru yang barang itu malah nggak ada. Gitu. Barang itu nggak ada. Kan tadi 00971 ya. 00971 itu DO-nya 385. Kalau kita lihat ke DO detailnya 385. Ada banyak. Nggak match. Dia harusnya produknya cuma 66747. Di DO detailnya malah ada 66747, tetapi yang lain ada juga yang lain gitu maksudnya. Dan itu yang tadi negatif-negatif itu. Jadi bisa tuh langsung sekaligus kita ketemu di produk mana yang salah gitu. Di produk mana yang salah dengan cara begitu. Jadi digabungin ID-nya. Terus kemudian kita lihat oh DO ini tuh pasangannya CO ID-nya sekian, terus kita gabungin lagi CO ini ke produknya, harusnya kan match gitu ya. Oh, pesannya produknya ini, di DO-nya pun harusnya produknya itu. Kemudian kita cek price. Atau misalnya kayak tadi bisa juga kayak yang dilakukan oleh Mas Gali, cuman dia kan in total DO dibandingkan in total CO. Produknya enggak kan. Ada pertanyaan? Boleh loh kalau Pak ulangi itu enggak apa-apa. Ya. Perhitungan matematis DO omon akurat. DO omon ini DO omonnya akurat enggak gitu.
Rumusnya apa nih kalau DO mon harusnya? Kita misalkan mau cek nih. Rumusnya apa sih mon itu? Mungkin quantity kali price, Pak. Itu aja kan sebenarnya. Ini kali quantity. Kalau misalkan mau langsung kurangkan dengan ini misalkan. Biar kalau misalkan ada selisih, langsung tahu selisihnya berapa. Kalau sama dengan nanti kan cuma true false tuh. Cuman nggak ada ya. Misalkan, oh jangan-jangan itu ada selisih tapi 0, ya jadiin number aja. Ya. Oke. Ya. Tanggal penerbitan invoice tidak mendahului DO, sama ya, tadi udah sama lah yang dilakukan sama Risco. Tidak ada invoice yang diterbitkan tanpa DO. Ayo, sambil ngulangin deh. Ada yang mau coba? Kan caranya sama kayak tadi. Tidak ada DO yang nggak ada CO-nya. Ini cuman maju lagi nih. Invoice dibandingin dengan DO. Masih sama-sama mau ngecek occurrence. Cuman di step yang lebih lanjut. Ada yang mau coba? Di invoice. Ini kan ada invoice nih. Ada invoice. Mana? Invoice ID. Di sini ada DO nih. DO yang ada di sini tuh ada semua nggak di DO master gitu doang. Silakan. Siapa yang mau berkorban? Yang mau nyoba? Izin Pak. Siapa? Teisha. Iya Pak. Silakan. Silakan Teisha. Silakan. Tanpa suara nih Mbak Teisha. Lupa Pak. Silakan. Tadi yang mana ya? Dan di invoice detail, yang atasnya yang kuning-kuning jadi hitam dulu Mbak Teisha, maaf. Warna. Oh, udah lagi ngerumus ya? Kamu lagi ngerumus. Di escape dulu kalau mau. Bentar, ini tapi hanya ini aja, intervention. Kau di Ctrl Z, Mbak Teisha. Karena kalau di blok kayak gini, yang ke blok itu sampai ke ujung berung ya, ujung dunia tuh kan. Kamu format semua, itu seolah-olah memang nggak kerasa, tapi sebenarnya itu nambah, bisa jadi nambah size file ya, nanti jadi berat. Nah, jadi di blok oke. Terus gimana tadi kamu taruh VLOOKUP-nya? Lupa. Kenapa? Yang mau dicek itu DO di tadi, di TI mesti. TI apa? Di invoice detail, Invoice. Nah, kan ada DO tuh. Nah, kamu insert aja dulu aja di sebelahnya untuk ngecek VLOOKUP. Itu cek ke DO master. Nah, tuh di blok.
screen. Terus false. Terus semua, Pak. Kenapa? Oke, berarti eksis semua ya. Makasih Mbak Tisha. Izin stop share ya, Pak. Makasih ya. Oke, lanjut. Pertanyaan apa lagi? Tidak ada invoice yang terbit padahal status barang apa sih? Oh, barang. Padahal barangnya belum dikirim. Ya, jangan ditagih dulu. Gimana nih cara ngeceknya? Gimana cara ngeceknya? Tadi ya, kalau DO-nya ada semua, berarti udah dikirim semua. Belum tentu. Bandingin tuh, ada tanggal. Di sini ada invoice date. Di DO detail ada aktual delivery date. Jadi jangan misalkan gitu ya, padahal baru dikirim itu beneran tanggal 16. Tanggal 15-nya invoice-nya udah dikirim. Invoice detail. Oh, ada juga di sini sebenarnya. Udah deh. Oh, ya udah aman, udah ada di sini. Nah, cuman yang belum ada justru invoice tanggal invoice-nya. Tanggal invoice. Silakan. Tanggal invoice ada di mana? Di invoice master. Ini pindahin ke sini biar bisa dibandingkan dengan aktual dari date. Yuk, siapa yang mencoba? VLOOKUP ini skill yang jangan ini apa jarang, nggak semua bisa juga. Jadi kalian nanti bisa jadi modal buat pas pertama kerja. Wah, saya jago VLOOKUP. Itu udah cukup. Ya, siapa? Siapa? Ilham mau nyoba Ilham? Yuk, kamu. Ilham ada? Ilham izin ke kamar mandi, Pak. Mandi. Nggak tahu. Udah Tasya aja deh. Kayaknya jarang ini ngomong, kecuali ngomongnya Pak izin record gitu. Ayo Tas. Izin share screen, Pak. Oke, monggo. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, udah. Ini tadi berarti tinggal masukin tanggal invoice di sini kan, Pak? Betul. Terus kemudian nanti dibandingkan.
belum. Jadi aktual delivery date sebelum ini kan Pak apa kurang dari dibandingin. ya kan Pak seperti ini Pak. Oke. Dikirim duluan. Oke. Yang mana nih yang aktualnya lebih kecil lah. Cari yang dicari yang apa? Yang false berarti kan. Sama masih boleh loh Mbak. Sama masih boleh nggak sih? Berarti Dikirim yang langsung ditagih gitu. Berarti kurang dari sama dengan. ya. Ini Ya, Pak. ada nggak yang false? Ada Pak. Oke, coba. Oke. Jadi ini udah ditagih padahal ya karena apa? Karena mungkin ini bisa jadi di yang bagian nagih-nagih ini melihatnya yang expected date-nya. Loh, kamu waktu itu bilangnya mau dikirim tanggal 28 gitu. Makanya kita tagih tanggal 30. Iya, waktu itu kita ada kendala bensinnya habis misalkan gitu ya. Jadinya baru dikirim tanggal 31. Itu ya mungkin ya cerita. Oke, makasih Mbak Tasya. Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya. Oke, nggak ada. Kita lanjut lagi. Quantity sama lah kayak tadi. Nah, yang cuman ini yang tadi membandingkan DO dengan CO ini TI dan apa invoice ada quantity dengan detail. Ya, jangan lupa di default dulu. Udahlah, nggak usah pedulikan dulu per jenis barangnya, mungkin kalau nggak ribet ya di pivotkan dulu baru dibandingin. Ya. Invoice detail nanti yang dilengkapin pakai konektornya DOID. Apa lagi? Price pada invoice sama dengan price pada SO sama ya. Cuman yang ini yang dibandingkan nanti price-nya. Pivotin dulu juga. Perhitungan matematis termasuk PPN. Ini harusnya rumusnya apa nih? Cek mode. Ini apa rumusnya? Harus. Termasuk PPN ya? Belajar PPN. Anggaplah semua kena PPN udah. Sebenarnya enggak sih. Kalau ekspor itu kan PPN-nya berapa persen? Pada dapat pengantar perpajakan ya. Saya ini dulu D3 pajak jadi tahu. Berapa? Kalau ekspor itu PPN-nya kena berapa persen? 0%, Pak. 0%. Betul, Mas. Apa bedanya? Kenapa kok nggak dibilang aja tidak dikenakan PPN itu mesti? Tahu nggak alasannya? Kalau tidak dikenakan PPN ada faktur ya, Pak? Tapi kalau misalnya apa ya? Nggak ada PPN-nya, maksudnya dia PPN dibebaskan itu nggak ada fakturnya, Pak. Tapi kalau PPN 0% itu masih ada fakturnya, Pak. Kalau PPN dibebaskan ada juga fakturnya. Tidak dikenakan PPN baru nggak ada fakturnya. Jadi beda tuh. Ada tidak dikenakan PPN. Ada dikenakan PPN 0%. Ada dikenakan PPN namun mendapat fasilitas dibebaskan. Ada yang dikenakan PPN namun mendapatkan fasilitas tidak dipungut. Itu beda-beda semua. Tapi udahlah, ini antara tidak dikenakan sama 0%. Itu yang membedakan. Kalau tidak dikenakan betul nggak ada fakturnya. Terus kalau nggak ada fakturnya apa? Konsekuensi yang didapat oleh perusahaan. Nggak bisa ini, Pak, apa sih namanya? Mengkreditkan PPN masukan. Iya. Jadi PPN itu kan skemanya kita beli barang nih, kita bayar PPN ke penjual.
Kita keluar duit tuh bayar PPN. Pada saat kita jualan, kita mungut PPN dari pembeli kita. Kalau pas kita beli itu namanya pajak masukan PM. Pada saat kita jual, kita akan mungut itu namanya pajak keluaran PK. PPN yang kita setor ke negara itu PK dikurangi PM yang kita setor ke negara. Jadi misalkan kita beli bahan baku total 100, kita bayar PPN 10 kan. Pada saat kita jualan, masa kita nggak mau untung, kita jual 120. PPN-nya kita pungut 12. Yang kita setor ke negara itu 12 dikurangi 10. Dua aja yang kita setor ke negara. Makanya namanya pajak pertambahan nilai. Karena yang dikenakan sebenarnya hanya atas pertambahan nilainya. 100 kita jual 120. Pertambahan nilainya untungnya 20. 10% kali 22. Gitu. Nah, kalau kita bunyikan ekspor tidak dikenakan PPN. Eksportir itu yang pada saat misalkan mau ekspor ekspor sepatu gitu ya, misal bahan baku pas mau bikin sepatu gitu kan, itu ada PPN, itu nggak bisa mereka kreditkan. Kalau nggak bisa mereka kreditkan, apa? Kan PPN-nya udah keluar. Kalau nggak bisa mereka kreditkan itu tadi dikurangkan, jadi yang kita bayar ke negara itu dikurangkan. Akhirnya apa? Karena duitnya udah keluar, mereka bebankan sebagai biaya. Kalau itu masih jadi beban, harga sepatunya pasti akan naik. Membuat eksportir itu menjadi tidak kompetitif di pasar internasional. Itu pertimbangannya. Makanya dikenakan PPN tetapi 0%. Oke ya, jadi kalau ekspor berarti 0. Kalau enggak 10% lah anggaplah. Karena nanti tahun 2023 kan PPN naik ya. Di undang-undang yang baru jadi berapa? 12. Itu berapa? 12. Cuman ini kan ada yang ref, ada yang ekspor, udah biarin ya. Itu juga berarti uji validity gitu ya. Kenapa? Ini kok bisa lagi? Ini ternyata salah. Kita benerin ya. If ini apa harusnya? Customer master. Oke, berarti ke customer. Mana customer? Kita lihat dulu di customer master. Oh, bukan customer. Oh, ada nih customer master. Ada choose ID. Oh, tapi di sini nggak ada choose ID-nya ya. Mana nggak ada choose ID di sini? Invoice. Oh, di invoice-nya ada ya. Nanti gini. Kita berarti kan kalau mau step by step ya, kita munculin dulu choose ID-nya. Di lookup, ya saya aja yang ngerti. Udah siap. Ke sini sampai sini ya, kita ambil dulu choose ID-nya dari invoice master. Jadi gitu biasanya yang ada apa? Saling referensinya itu saling silang itu ada di masternya. Kalau detailnya ya detailnya aja. Kalau dia invoice detail ya nomor invoice sama detailnya. Tapi kalau mau lihat oh ini invoice ini tuh customer-nya siapa, delivery order-nya siapa, biasanya ada di tabel master. Tapi kalau di database nanti kita akan pernah kita bahas, kalau di database ya nggak perlu dimunculin, tinggal pakai join kayak kemarin. Jadi ada di masing-masing aja, tetapi kita bisa relasikan. Ini di nah baru yang ini lookup kita pakai ini sebenarnya, cuma ini kita ganti aja yang refnya jadi choose. Ya. Ekspor sama lokal aja udah valid. Kalau tadi ada yang ekspor dan sebagainya, baru ini bisa kita cek begini kan, berarti ini dikali quantity ya, ditambah, nah ditambahnya itu if, ditambah if ini sama dengan ekspor, maka nambahnya 0. Kalau enggak berarti 10%. 10% kali ini dikali ini kan. Oh, banyak hapus. Terutama yang lokal-lokal ini. Karena ini kayaknya sales semuanya ini belum termasuk. Oh, sorry. 10-nya kurang persen. Tapi tetap full.
Ini kemungkinan amount di sini tuh yang lokal ini belum termasuk PPN nih. Padahal kalau di pertanyaannya termasuk PPN. Itu aja sih. Ya. Ada pertanyaan? Aman? Kalau kalian mau pakai yang apa relasi, ini masih share screen kan saya? Relasi ya misalkan. Ya nggak VLOOKUP. Ini udah ada ternyata nih. CO detail ke CO master, CO ID-nya nyambung. CO master ke customer master, customer ID gitu ya. DO detail ke DO master, DO ID. Sebenarnya bisa tambahin juga kan. Tadi antara CO master itu ada CO ID ke DO master ada di CO ID ya. Delivery order master. Oh, nggak ada CO. Oh, ini ref CO ID. Oke. Nah, terus ada apa lagi sih tadi? DO master ke invoice master. Apa konektornya tadi adalah DO ID ya. Ref DO ID. Tambah-tambah itu semua yang ada konektornya ya. Terus misalnya tadi apa? Antara DO master dengan customer master tadi udah ada. Oke lah, misalkan kayak gini. Nanti kalian bisa deteksi lagi tuh kalau misalkan ada yang relasi-relasi lagi. Kalau mau melihat data modelnya, diklik yang hijau. Biar kelihatan apa ya? Ini loh, diagram view. Ini ke sini customer ID itu kan ada yang di highlight. Ini CO ID, ini apa, ini apa. Ya, jadi nanti enak tuh lihat relasi. Nah, terus kalau misalnya udah kayak gini kan tinggal pakai yang pivot data model. Pivot data model itu udah connect semua tuh pivotnya. Yang ini loh, ingat nggak sih kalian? Yang pivot, ya. Di sininya tuh dari, oh bukan, oh nggak ada. This to data model. Nah ini open, ini kan. Jadi di existing connection di tables ada ini open, jadiin pivot table. Ya, ini udah connect semua tuh. Ini yang di CM, ini yang di IM. Nanti bisa langsung koneksi, tinggal drag and drop di pivot tanpa VLOOKUP. Oke, cukup. Kita belum. Minta ke Tasya lagi. Ada pertanyaan? Cukup? Kalau cukup kita cukupkan. Kita ketemu lagi. Kita udah nggak ada utang ya. Kelas ini udah on track ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Nanti kita kabar-kabar lagi. Semoga on schedule. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Semoga yang kita diskusikan pagi hari ini. Udah ada itu. Gozali. Kamu beli? Mas Gusti, beli? Nggak ada duit om. Nggak ada duit pak. Iya, udah berapa terakhir sampai 31 juta ya? Kemarin ada berapa duluan? Pakai ETH deh. Oh iya kan emang dia kan apa pakainya Ethereum kan?
Udah naik terus ya kayaknya ya? Itu saya Dia kayak dilelang gitu dia. Iya, jadi kok bisa ya? Kayak kalau ada yang bilang itu ekonomi monyet gitu. Kayak misalkan dia memang bikin pasar sendiri gitu kan. Kayak dulu cuman ya ini rezekinya si Gozali. Yang memainkan kan bukan Gozali kan. Gozali itu cuma upload. Bisa jadi ada yang mau memainkan itu kan. Ya namanya orang di dunia yang tak berbentuk itu kan. Oke. Semoga kita mau ditutup tapi melihat tadi si Gusti Lanang tuh si Gozali jadi tergelitik. Oke, kita akhiri ya. Semoga yang kita diskusikan pagi hari ini membawa manfaat untuk kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semua. Jadi ya. Terima kasih, Pak.